Halo, selamat pagi anak-anak. Di video ini kita akan belajar tentang pelajaran seni budaya bersama saya Yuliana Davesa. Apa saja materinya? Yang pertama ada konsep budaya, yang kedua konsep seni, yang ketiga keindahan, yang keempat jenis seni budaya Nusantara. Apa saja materinya? Mari kita simak berikut ini. Pengertian budaya. Apa itu budaya? Budaya adalah perilaku sosial dan norma sosial yang ditemukan dalam masyarakat. Kata budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, budaya, atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan merupakan keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, dan nilai-nilai di masyarakat yang disebarluaskan secara turun-temurun. Apa saja contoh dari budaya atau kebudayaan itu? Yang pertama, agama. Yang kedua, ada seni tari. Yang ketiga, ada upacara adat. Keempat ada seni musik, yang kelima rumah atau tempat tinggal, yang ketujuh adalah acara ritual atau adat lainnya yang ditemukan di masyarakat. Bagi masyarakat, budaya itu memiliki fungsi loh anak-anak. Yang pertama, menyediakan serangkaian pola di mana tuntutan biologis dan sosial budaya anggota kelompok terpenuhi, misalnya makanan, tempat tinggal, dan reproduksi serta hubungan dengan kelompok dan individu lainnya. Yang kedua, menyediakan seperangkat aturan untuk memastikan kerjasama individu-individu dalam suatu kelompok untuk menyesuaikan situasi lingkungan. Yang ketiga, membantu dalam memahami dan memprediksi perilaku manusia dan juga menyediakan sarana interaksi untuk individu dalam kelompok. Yang keempat, memberi kita panduan untuk semua aktivitas kehidupan kita. Budaya akan menentukan pola perilaku individu sehingga bertindak sesuai dengan pola perilaku yang ditentukan oleh budaya. Yang kelima, bertindak sebagai alat kontrol sosial melalui norma dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, fungsi budaya sangat mempengaruhi kontrol dan perilaku kehidupan individu dan kelompok secara langsung. Semua fungsi tersebut dikendalikan melalui norma atau aturan yang dibuat oleh masyarakat. Norma-norma tersebut dapat diatur oleh sanksi atau hukuman, sehingga studi norma, adat istiadat, hukum, dan lain-lain diperlukan untuk mengetahui budaya sebuah masyarakat. Budaya. Wujud budaya ada 3. Yang pertama, wujud gagasan. Yang kedua, wujud perilaku atau aktivitas. Yang ketiga, wujud benda hasil budaya. Apa saja itu? Mari kita simak satu persatu. Wujud gagasan atau ide. Budaya yang berwujud gagasan atau ide bersifat abstrak atau tidak bisa diraba, dan tempatnya ada di dalam pikiran tiap warga yang mendukung budaya yang bersangkutan, sehingga tidak dapat diraba atau difoto. Sistem gagasan yang telah dipelajari oleh setiap warga yang mendukung budaya tersebut sejak dini sangat menentukan sifat budaya dan cara berpikir serta tingkah lakunya. Gagasan-gagasan itulah yang pada akhirnya menghasilkan berbagai karya manusia yang didasarkan pada sistem nilai, cara berpikir, dan pola tingkah laku. Perwujudan budaya dalam bentuk sistem gagasan biasa juga disebut dengan nilai budaya. Artinya, ide ini ada dalam otak atau dalam pikiran setiap warga yang membuat sebuah gagasan-gagasan itu. Tidak bisa diraba dan tidak bisa dilihat. Itulah mengapa gagasan
ini bersifat abstrak. Yang kedua, wujud perilaku atau aktivitas. Budaya yang berwujud perilaku terbentuk dari ide atau gagasan yang ada tadi di dalam otak. Perilaku tersebut bersifat konkret karena dapat dilihat dan didokumentasikan dalam bentuk foto atau film. Misalnya, petani sedang bekerja di sawah. Orang sedang menari dengan lemah gemulai. Orang sedang berbicara dan kegiatan lainnya. Tiap-tiap aktivitas tersebut berada dalam satu sistem tindakan dan tingkah laku. Itulah yang disebut dengan wujud perilaku atau aktivitas. Yang terakhir adalah wujud benda hasil budaya atau artefak. Budaya yang berwujud kebendaan adalah hasil karya manusia tersebut. Yang tadi dari ide, kemudian muncullah yang namanya aktivitas, kemudian apa yang ingin mereka buat, yaitu tadi artefak. Hasil karya ini bersifat konkret, dapat diraba dan difoto. Kebudayaan dalam wujud konkret ini disebut sebagai kebudayaan fisik. Misalnya yaitu bangunan-bangunan megah seperti piramida, tembok Cina, menhir, alat rumah tangga seperti kapak, perunggu, gerabah, dan bentuk dari seni rupa lainnya. Berikut ini merupakan wujud kebudayaan di Indonesia yang telah menjadi bagian kebudayaan nasional. Apa saja itu? Yang pertama, rumah adat. Yang kedua, alat musik daerah. Yang ketiga, seni tari daerah. Yang keempat, ragam hias. Yang kelima, properti kesenian. Yang ketujuh, pakaian adat. Yang kedelapan, benda seni. Yang ketujuh, adat istiadat atau upacara adat. Setelah dari kebudayaan tadi, kita masuk ke pengertian seni. Apa itu pengertian seni? Arti seni menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keahlian membuat karya yang bermutu, dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan sebagainya. Seni juga didefinisikan sebagai sebuah karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa seperti tari, lukisan, ukiran, dan sebagainya. Definisi seni secara umum atau pengertian secara umum yaitu adalah kegiatan manusia dalam menciptakan karya visual, audio, atau pertunjukan yang mengungkapkan imajinasi, gagasan, atau teknik pembuatannya untuk dihargai keindahannya atau kekuatan emosinya. Seni menjadi sebuah cabang ilmu pengetahuan yang meliputi seni rupa, seni musik, seni tari, seni lukis, seni teater, dan sebagainya. Orang yang membuat karya seni tersebut disebut sebagai seniman. Sifat dasar seni. Yang pertama, semesta atau universal. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, individualitas. Yang keempat, nilai ekspresi atau perasaan. Yang kelima, keabadian, sebab seni dapat hidup sepanjang masa. Fungsi seni. Fungsi seni yang pertama, fungsi seni bagi individu. Untuk individu, secara umum seni mempunyai fungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang pertama, seni sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan fisik, di mana proses pemenuhan kebutuhan fisik ini, seniman memiliki peran yang sangat penting ketika membuat benda yang bernilai seni, sebagai bentuk pemuasan kebutuhan fisik serta memberi kenyamanan pada orang lain. Yang kedua, seni sebagai alat pemenuhan kebutuhan emosional, di mana seni digunakan untuk meluapkan segala perasaannya agar kejiwaannya dalam kondisi yang normal. Fungsi seni yang kedua, fungsi seni bagi sosial. Salah satu hakikat manusia adalah sebagai makhluk sosial, yakni membutuhkan orang lain dan lingkungan meski hanya sekedar untuk berinteraksi.
dibagi lagi ke dalam satu sebagai media agama atau kepercayaan, yang kedua sebagai media pendidikan, yang ketiga sebagai media informasi, yang keempat sebagai media hiburan. Cabang seni. Cabang seni yang pertama adalah seni musik. Seni musik ialah sebuah karya seni yang diungkapkan melalui bunyi sebagai unsur utamanya. Dalam hal ini, musik memiliki unsur lain yang meliputi harmonisasi, notasi, dan melodi. Yang kedua adalah seni rupa. Seni rupa ialah sebuah karya seni yang dinikmati menggunakan media penglihatan atau disebut dengan visual art, di mana fokus seni rupa adalah pada karya yang menyerupai atau mempunyai rupa atau wujud. Adapun ekspresi dari seni rupa ini biasanya ke dalam bentuk gambar, lukisan, patung, multimedia, kerajinan tangan, atau lain. Yang ketiga, seni tari. Seni tari ialah suatu bentuk seni yang menggunakan gerakan tubuh untuk keindahan, di mana koreografer bisa menyampaikan maksud ataupun pesan tertentu dari gerakan tari tersebut. Selain itu, seni tari biasanya digabungkan dengan seni musik agar gerakan tari bisa lebih sempurna. Dan seni teater. Seni teater ialah seni yang mengungkapkan pemikiran atau memvisualisasikan imajinasi seseorang, di mana hasil dari imajinasi tersebut memiliki hubungan dengan perilaku makhluk hidup, entah secara individu ataupun kelompok. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi konsep keindahan. Apa itu konsep keindahan? Keindahan adalah sifat dari sesuatu yang memberi kita rasa senang bila melihatnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keindahan diartikan sebagai keadaan yang enak dipandang, cantik, bagus, benar, atau elok, membuat hati manusia terkagum-kagum akan suatu pesona dari hasil karya seni yang dibuat dan dilihat. Unsur yang membuat indah pada karya seni diantaranya, yang pertama, kesatuan atau unity. Kesatuan maksudnya benda karya seni dinilai indah atau estetis yang tersusun secara baik atau sempurna bentuknya. Kedua, ada kerumitan atau kompleksiti. Kerumitan maksudnya karya seni yang tercipta kaya akan isi maupun unsur-unsur yang saling berlawanan atau mengandung perbedaan-perbedaan yang halus. Yang ketiga, kesungguhan atau intensity. Kesungguhan maksudnya karya seni yang dibuat harus mengandung kualitas tertentu yang menonjol, bukan sekadar sesuatu yang kosong. Sekarang kita masuk ke jenis seni budaya Nusantara. Yang pertama ada seni rupa Nusantara. Keragaman seni rupa di Nusantara berupa keragaman teknik, gagasan, corak maupun keahlian masyarakat di daerah tersebut. Hal tersebut terjadi karena Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat kaya. Karya seni rupa Nusantara merupakan perwujudan dari pola hidup, kepercayaan, dan nilai-nilai yang ada di masing-masing daerah. Seni rupa berdasarkan wujud dibedakan menjadi seni rupa dua dimensi. Seni rupa dua dimensi merupakan jenis seni rupa yang hanya memiliki panjang dan lebar. Ini artinya seni rupa ini hanya berupa sesuatu yang bisa dilihat dan diraba. Apa sih contohnya? Yang pertama lukisan, yang kedua foto. Seni rupa yang kedua adalah seni rupa tiga dimensi. Seni rupa tiga dimensi adalah seni rupa yang tidak hanya memiliki panjang dan lebar, namun juga memiliki tinggi. Seni rupa ini adalah seni rupa yang memiliki ruang atau volume. Apa saja contohnya? Yang pertama patung, yang kedua guci atau bentuk gerabah lainnya. Seni rupa berdasarkan ragam fungsinya dibagi menjadi seni rupa murni. Seni rupa murni adalah jenis seni rupa yang hanya mengutamakan keindahan, bukan mengutamakan fungsinya.
Dalam hal ini, karya seni hanya berfungsi sebagai benda yang untuk dinikmati keindahannya. Selain hanya keindahan, hal lain hanya menjadi faktor pelengkap saja. Contoh dari seni rupa murni adalah lukisan. Lukisan hanya untuk pajangan saja dan dinikmati keindahannya. Lukisan tidak memiliki nilai guna dalam kehidupan sehari-hari selain keindahan. Yang kedua, seni rupa terapan. Seni rupa terapan berbeda dengan seni rupa murni. Seni rupa terapan adalah seni rupa yang lebih mengutamakan nilai gunanya daripada nilai keindahannya. Meskipun seni rupa terapan memiliki nilai keindahan, namun yang lebih ditonjolkan adalah nilai gunanya. Contoh dari seni rupa terapan adalah pakaian. Pakaian memiliki nilai guna yang tinggi, yaitu untuk menutupi tubuh manusia. Walaupun pakaian memiliki seni keindahan, namun tetap yang diutamakan adalah gunanya. Selanjutnya, seni tari Nusantara. Tari daerah Nusantara adalah tari-tarian yang tumbuh dan terus berkembang sesuai kelompok masyarakat pendukungnya. Tari daerah ini memiliki keunikan gerak, bentuk penyajian, irama musik, pengiring, rias, dan busana yang khas. Karena di Indonesia memiliki banyak budaya, jadi kebanyakan tari yang berkembang adalah tari tradisional. Tari tradisional adalah tari yang berasal dari masyarakat suatu daerah yang sudah turun-temurun dan telah menjadi budaya masyarakat setempat. Ciri-ciri tari tradisional yang pertama, dikembangkan secara turun-temurun, diiringi dengan menggunakan musik tradisional dan berkembang di kalangan masyarakat biasa atau rakyat jelata. Kemudian, tari tradisional dibedakan menjadi A. Tari klasik. Pengertian tari klasik adalah tari tradisional yang lahir di lingkungan keraton, hidup dan berkembang sejak zaman feodal, dan diturunkan secara turun-temurun di kalangan bangsawan. Ciri khas tari klasik berpedoman pada gerak-gerak tertentu, mempunyai nilai estetis yang tinggi dan makna yang dalam, disajikan dalam penampilan yang serba mewah, mulai dari gerak, riasan, hingga kostum yang dikenakan. Tumbuh dan berkembang di kalangan bangsawan, contohnya tari budaya, tari serimpi, dan masih banyak lagi. Yang kedua, atau yang B, tari kerakyatan atau tari folk klasik. Pengertian tari rakyat adalah jenis tari tradisional yang lahir dari kebudayaan masyarakat lokal, hidup dan berkembang sejak zaman primitif, dan diturunkan secara turun-temurun sampai sekarang. Ciri-ciri khas tari rakyat kental dengan nuansa sosial, merujuk pada adat dan kebiasaan masyarakat, memiliki gerak, rias, dan kostum sederhana, berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Contohnya, tari polos tomo, tari cekeruh, gaplek, erang, dan lain-lain. Tari kreasi baru. Tari kreasi baru adalah tari klasik yang mengalami aransemen dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan nilai-nilai yang dimiliki di dalamnya. Tari kreasi baru biasanya diciptakan oleh pakar-pakar tari. Ciri dari tari kreasi baru terbentuk dari jenis tari tradisional dengan inovasi. Terdapat inovasi gerakan, tata rias, alat pengiring, dan lagu pengiring. Properti yang digunakan lebih modern. Contohnya pada tari merak dan pada tari kupu-kupu. Selanjutnya, seni musik. Seni musik Nusantara adalah musik yang berkembang di seluruh wilayah kepulauan dan berkembang secara turun-temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat. Musik Nusantara tersebar hampir di seluruh pelosok negeri dan masing-masing daerah memiliki ciri-ciri musik yang berbeda. Jenis musik Nusantara. Yang pertama ada lagu daerah, yang kedua lagu anak-anak, ketiga lagu Melayu, keempat lagu keroncong, kelima lagu seriosa, keenam lagu populer.
Selanjutnya ada seni teater Nusantara. Pengertian teater Nusantara adalah teater yang tumbuh dan berkembang di wilayah Nusantara. Imada Bandem dan Sal Mugianto, yaitu para pakar teater, membagi teater daerah di Indonesia menjadi dua, yakni teater tradisional dan teater modern. Teater tradisional biasa juga disebut teater daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di antaranya adalah Ketoprak, Ludruk, Memanda, Dulmuluk, Arja, Lenong, dan masih banyak lagi. Biasanya cerita dalam teater tradisional mengusung budaya setempat dan disampaikan secara improvisasi atau tanpa naskah. Contoh teater tradisional yaitu Banjet, Longser, Ogel, Reok, Wayang Golek dari Jawa Barat, Wayang Kulit, dan Lenong. Ciri-ciri teater tradisional mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, pementasan panggung terbuka seperti halaman dan lapangan. Yang kedua, pementasannya sederhana. Yang ketiga, ceritanya turun-temurun. 2. Teater non-tradisional atau teater modern. Secara umum adalah teater yang menyampaikan ceritanya berdasarkan pada naskah dan sumber ilmunya dari dunia barat, dan juga bahannya dari kejadian-kejadian sehari-hari atau karya sastra. Contohnya drama, teater, sinetron, dan film. Ciri-ciri teater modern yaitu panggungnya tertata, ada pengaturan jalan cerita, dan tempat. Oke, sekian penjelasan materi seni budaya untuk 1 semester secara singkat dari saya. Rajin-rajin belajar di rumah ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Bye.